Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari dengan sukacita yang besar, amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita masih ada sebagaimana kita adanya, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kalau kita kembali boleh beribadah, berhimpun bersama-sama di rumah Tuhan ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, saya mengajak kita semua satukan hati kita berdoa. Kita minta Tuhan memimpin ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kita boleh pulang membawa sesuatu yang luar biasa, kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa buat hari baru ini ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih percayakan kepada kami ya Allah. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami adanya pagi hari ini, semua bukan kuat gagah kami ya Bapa, tapi semua karena pelindungan-Mu saja ya Tuhan. Bapa, kami semua umat-umat-Mu yang sudah dalam rumah-Mu ini maupun rekan-rekan kami masih dalam perjalanan. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu ya Bapa, memuji dan membesarkan Engkau ya Tuhan. Mengucap syukur buat berkat-berkat yang telah kami terima, buat pelindungan kasih karunia yang telah Kau nyatakan ya Bapa. Kiranya ya Bapa, sucikan kuduskan kehidupan kami agar kami boleh mempersembahkan yang terbaik pagi hari ini, sehingga nama-Mu yang kami muliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ibadah dari awal hingga akhirnya Tuhan sendiri yang mengambil alih, Tuhan sendiri yang memimpin kami semua. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini seberapapun kita sudah dalam rumah Tuhan, mari kita datang di hadapan-Nya. Mari kita mengucap syukur buat keberadaan kita pagi hari ini. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok lusa, tapi percayalah Tuhan akan selalu ada bagi kita semua. Amin. Naikkan pujiannya bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal
Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap. Ku percaya pada Yesus. Na 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 na. Aku tahu kan ku gelis jalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan di hadapan-Mu ya Allah. Kami percaya kami memiliki Allah yang hidup. Kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami percaya kami memiliki Allah yang setia. Kami percaya kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Tidak sekalipun ya Bapa Engkau membiarkan kami sendirian ya Bapa. Dalam kondisi-kondisi seperti ini ya Tuhan, kami tetap melihat perkara-perkara-Mu yang ajaib ya Bapa, yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kalau kami masih sehat sebagaimana kami adanya ya Bapa, semua karena kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kasih anugerah-Mu yang begitu melimpah ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, syukur bagimu, syukur bagimu ya Allahku, syukur
bagimu, syukur bagimu, ya Kau Tuhan, syukur bagimu, haleluya, syukur bagimu, ya Kau Allahku yang besar, haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Segala kegirangan, segala sukacita kami mau persembahkan di hadapan-Mu ya Allah. Karena kami tahu ya Bapa, Engkaulah sumber kekuatan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkaulah sumber kemenangan kami ya Allah. Segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan di hadapan-Mu ya Bapa. Bagi Allahku yang hidup, bagi Allahku yang mulia, kekal dan berjayalah sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh Tuhan, syukur, syukur, syukur bagimu, syukur bagimu. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sedang memperhatikan kami ya Bapa. Kami percaya Engkau sedang menyelidiki hati kami ya Bapa. Biarlah saat-saat ini ya Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik ya Bapa. Ucapan syukur yang paling dalam dari hati kami ya Bapa. Hati yang paling tulus ya Bapa, sebagai rasa terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Memang berat hari-hari ini ya Tuhan, harus kami lalui ya Bapa. Untuk hal-hal yang tidak biasa ya Tuhan, yang seperti biasanya kami lakukan ya Bapa. Banyak pembatasan-pembatasan yang harus kami turuti ya Bapa. Tapi kami melihat ya Bapa, Engkau selalu berkarya bagi kami. Tidak pernah Kau tinggalkan anak-anak-Mu ya Bapa yang Kau kasih ini ya Tuhan. Jalan-jalan baru selalu Kau bukakan bagi kami semua ya Bapa. Oh Tuhan, kesehatan dan perlindungan selalu Kau nyatakan ya Bapa. Sehingga tubuh kami adalah tubuh yang kuat ya Bapa. Sehingga tubuh kami adalah tubuh yang sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kasih dan anugerah-Mu ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu, ya Allah. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Oh Tuhan, syukur bagimu, ya Allahku. Syukur bagimu, syukur bagimu. Oh Tuhan, ya pagi hari ini yang letih lesu dan beban berat, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan menerima kekuatan yang baru. Pagi hari ini dengan tubuh-tubuh yang datang sakit penyakit ya Bapa, pagi hari ini Kau akan disembuhkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oh Tuhan, bagi pagi hari bagi kita semua yang datang yang membawa masalah, pagi hari Kau akan pulang dengan penuh kemenangan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau adalah Allah yang ada di tengah-tengah kami. Sebab Engkau adalah Allah dan Tuhan yang selalu memberkati kami semua ya Bapa. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa yang kami inginkan ya Bapa. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur ya Bapa. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Bertahtalah di atas pujian pengagungan kami semua umat-umat-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, milik-Mu lah ya Tuhan masa depan kami ya Bapa. Milik-Mu lah ya Bapa sisa usia kami ini ya Bapa. Asal kami boleh tetap berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Menjadi anak-anak-Mu yang taat, menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia ya Bapa. Menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Itu sudah cukup bagi kami ya Tuhan. Itu sudah cukup bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan.
Haleluya. Saya mengundang kita semua bagi berdiri, kita naikkan pujian bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Semua katakan, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Takku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Ya Tuhan, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi sama-sama. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ku angkat hatiku. Mari semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari semua angkat suaramu di hadapan Tuhan. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi Dia, bagi Allah yang hidup, bagi Allah yang berkuasa, bagi Allah yang berjaya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, tak ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersorak, kami bersuka cita karena kami memiliki Allah yang besar. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Biarlah kami pagi hari ini mau bersorak ya Bapa, karena Engkau sudah memberkati kami semua ya Bapa. Karena kalau Engkau sudah melindungi kami semua ya Tuhan, pagi hari ini ya Bapa, pujian pengagungan hanya kami persembahkan di hadapan-Mu ya Bapa. Bertahtalah di atas puji-pujian kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang hidup, beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji nama Tuhan. Kita semua bersuka cita, amin. Naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan. Mari semua. Dan sukacita melimpah. Amin. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, haleluya. Ku bersorak. Sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, amin. Mari bersukacita bersama-sama. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Jemaat saja katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Semua bersukacita, ya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Naikkan pujian bersama-sama, katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Wow, 1, 2, 3, Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya, kita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Hanya kita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku
amin Bapak Ibu sekalian. Engkaulah sumber sukacita kami ya Allah. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Bapa. Kami sudah bergirang-girang ya Bapa. Kami sudah melepaskan isi hati kami Tuhan pagi hari ini di hadapan-Mu ya Allah. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Agar kami boleh menjadi kesaksian yang hidup ya Bapa bagi lingkungan kami ya Tuhan. Agar kami boleh terus memuliakan nama-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Kau pilih untuk jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Semua katakan, nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Haleluya. Kau pilih aku jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku hidup sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa. Semua dosa undang bagi berdiri sama-sama kita naikkan. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Sekali lagi sama-sama. Nyanyian hidupku, waktu dan tempat saya kepada hamba untuk mengambil alih ibadah pagi hari ini. Tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. kasih Bapa. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, Tuhanku Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal untuk selamanya. Kiranya Engkau menyatakan kehendak-Mu ya Tuhan, kepada kami segenap umat-Mu yang percaya kepada Engkau.
Engkau menginginkan untuk kami menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau. Kiranya kebenaran firman-Mu yang kami dengar, kiranya membangkitkan iman kami kepada Engkau, sehingga kami memperoleh kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Kiranya oh Tuhan Kau membuka hati bagi kami semua yang mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu bertumbuh, berbuah, dan mempermuliakan Engkau. Serahkan sepenuhnya hamba-Mu, kiranya urapan kuasa-Mu Tuhan Kau berikan. Engkau yang mendorong hamba-Mu bisa berkata-kata dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga sungguh kebenaran firman-Mu memberkati kami. Pujilah Engkau Tuhan, serahkan sepenuhnya di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saya bacakan demikian. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Dan ia akan taat kepada. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, ayat firman Tuhan ini, pemberitaan firman Tuhan, saya kasih tema yaitu iman sebesar biji sesawi. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang 31 dan ayat yang ke-32, firman Tuhan mengatakan demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Ketika rasul-rasul atau murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan menjawabnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, itu adalah benih yang paling kecil di antara semua benih yang ada. Mungkin lebih kecil dibanding dengan benih jagung, benih kedelai, dan sebagainya. Bahkan ini benih yang paling kecil. Tetapi apabila benih ini ditaburkan oleh seorang petani dan benih itu tumbuh, akan menjadi seperti pohon yang sangat besar. Dan inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus meminta, tambahkanlah iman kami Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, apa artinya iman sebesar biji sesawi ini, saudara? Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, arti iman sebesar biji sesawi adalah iman yang hidup, iman yang mulai kuasa, yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Pada waktu tertentu, untuk keadaan tertentu, dengan tujuan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah. Saya ulangi lagi, saudara.
arti iman sebesar biji sesawi adalah suatu iman yang penuh kuasa, iman yang hidup, yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada orang percaya pada waktu tertentu untuk keadaan tertentu dengan bertujuan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah. Dan bisa dikatakan juga bahwa ini adalah iman ilahi yang memang sumbernya, datangnya daripada Allah. Karena itu saya katakan bahwa ini adalah iman ilahi yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan ini. Iman ilahi ini adalah satu prinsip cara hidup orang percaya. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Saya bacakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya dulu, baru melihat. Inilah hidup kita sebagai orang yang percaya. Prinsip hidup orang percaya itu seperti ini. Percaya dulu, baru akan melihat hasil. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kita kembali lagi di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 tadi. Tuhan Yesus melanjutkan demikian. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepada. Ia akan taat kepada. Betapa ada kuasanya iman ilahi ini. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kita hidup dalam dunia yang dikuasai oleh si jahat. Itu tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Di mana dunia dikuasai oleh si jahat. Karena itu dunia dibanjiri dengan segala dosa. Ada dosa di mana-mana. Dan di dalam dunia itu ada begitu banyak penyakit. Saudara. Ada macam-macam penyakit dalam dunia ini. Saudara. Bahkan di mana-mana ada bahaya dan ada malapetaka. Ini bisa terjadi karena memang dunia dikuasai oleh si jahat. Firman Tuhan mengatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Ia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang siap untuk ditelan. Pekerjaan daripada si jahat, saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini, saudara. Ya, Tuhan mengaruniakan iman kepada setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan ini. Tuhan mengaruniakan iman ilahi dengan tujuan. Yang pertama adalah untuk melindungi anak-anaknya. Untuk melindungi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena memang dalam iman ilahi itu ada kuasa dalam perlindungan. Ada kuasa dalam
perlindungan. Saya ambilkan contoh di dalam kitab Daniel, pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Saudara bisa membacanya di rumah. Saudara bisa membacanya sendiri nantinya. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperintahkan untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ketiga pemuda ini tidak mau. Dia tetap mempertahankan iman percayanya kepada Allah yang benar. Tetapi saudara, ketika mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan, ada satu hukuman, yaitu dia harus dimasukkan ke perapian yang menyala. Terhadap ancaman ini, ketika pemuda ini tidak takut, dia tetap mempertahankan imannya. Dia tidak takut. Sampai-sampai dia bisa mengatakan bahwa Allah yang kami puja sanggup melepaskan dari hukuman. Kalau seandainya Allah yang aku sembah tidak melepaskannya, ketahuilah Raja bahwa aku tidak akan menyembah patung yang engkau diri. Tidak akan mau menyembah patung yang engkau diri. Saudara, Allah mengaruniakan iman ilahi kepada tiga pemuda ini. Sekalipun dia dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka sudah dimasukkan. Tetapi hal yang luar biasa terjadi ketika pemuda itu dalam kondisi yang baik. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan meluput. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, mari kita bangkitkan iman ilahi ada di dalam kehidupan kita. Di dalam tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala ancaman dan tantangan, penuh dengan segala bahaya, penuh dengan segala penyakit. Tetapi kalau kita punya iman ilahi, kita percaya Tuhan itu yang menjadi tempat perlindungan kita. Di dalam Dia, Tuhan melindungi. Di dalam Dia, Dia meluputkan kita. Ada kuasa dalam perlindungan. Yang kedua, ketika ada iman ilahi yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan pengadaan kebutuhan hidup. Ketika Tuhan mengaruniakan iman ilahi kepada kita dengan tujuan bahwa Tuhan memberkati kita. Karena dalam iman ilahi itu ada kuasa. Tuhan memberkati kita. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah sumber kehidupan. Dia adalah sumber segala berkat. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang engkau makan, apa yang engkau pakai. Tuhan sudah memberikan satu nasihat. Janganlah engkau khawatir. Tuhan itu sanggup memelihara. Dan kita percaya bahwa Dia itu adalah Yehova Jireh. Allah yang menyediakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Saya ambilkan contoh tentang kisah daripada Abraham. Ketika Abraham disuruh oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ketika Abraham menerima firman itu,
Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, mempersiapkan diri, dia mengajak anaknya, mengajak dua bujangnya untuk pergi. Selama dalam perjalanan itu, Ishak bertanya kepada bapaknya Abraham. Dia mengatakan bahwa Bapak, Abraham menyautnya, ya anakku. Maka bertanyalah ia, di sini sudah ada api, di sini sudah ada kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Dan luar biasanya jawaban daripada Abraham. Abraham menyautnya demikian, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Perkataan iman daripada Abraham. Ketika Ishak bertanya, api sudah ada, kayu sudah ada, di mana anak domba yang harus dikorban? Jawaban Abraham adalah Allah yang menyediakan. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, sampai pada waktunya di mana Abraham, ya kan, sesuai dengan petunjuk Allah bahwa di situ dia harus membangun satu mezbah. Kayu sudah mulai ditumpuk satu persatu. Abraham mungkin menoleh di mana Allah akan menyediakan anak domba. Ketika kayu itu sudah selesai ditumpuknya, saudara, ternyata masih belum ada domba. Sampai pada akhirnya anaknya sudah diikat, Ishak sudah diikat, Abraham masih belum menemukan di mana Allah yang menyediakan. Belum ada domba. Sampai pada waktunya, ketika Abraham mulai mengambil sebilah pisau pedang yang sangat tajam, dia akan menghunuskan kepada anaknya. Pada saat itulah Allah mengatakan bahwa, Abraham, ya Tuhanku. Lalu Allah menyatakan bahwa jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada. Pada saat-saat detik-detik terakhir di mana Abraham mau menyembelih anaknya, Allah mencegah. Dan ketika itu Abraham menoleh ke belakang. Ternyata di belakang sudah disediakan oleh Allah. Inilah bahwa Allah itu sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mari kita percaya. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan di dalam kehidupan ini, mari kita akan tetap bangkitkan iman ilahi ada di dalam diri kita. Kita percaya Allah itu sanggup memelihara dalam kehidupan kita. Tak usah khawatir, tak usah cemas, tak usah takut. Allah sanggup menyediakan. Allah sanggup memelihara dalam kehidupan ini. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sehingga orang benar itu tidak akan sampai kekurangan. Mari kita bangkitkan. Iman ilahi itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita sungguh akan menikmati segala berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kita akan menikmati segala berkat-berkat yang Allah sediakan.
Mari kita bangkitkan iman ilahi itu ada di dalam kehidupan. Saudara yang dikasih di dalam nama. Selanjutnya, ketika ada iman ilahi ada di dalam diri kita, Tuhan itu memberikan kepada kita yaitu kesehatan. Karena apa? Karena ada kuasa dalam kesembuhan. Ada kuasa di dalam kesembuhan. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan. Mari kita bangkitkan iman ilahi. Karena di dalam iman ilahi itu ada kuasa kesembuhan. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Segala kelemahan dan penyakit kita telah ditanggung di atas. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Bilur-bilurnya membuat kita sembuh. Kita harus percaya akan itu. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, saya ambilkan contoh apa yang telah terjadi berkenaan dengan kesembuhan ini. Saya ambilkan contoh tentang perempuan Kanaan yang percaya. Dia datang kepada Tuhan Yesus memohon karena anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Dia datang kepada Tuhan. Dia memohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkannya. Tetapi permohonannya tidak didengar oleh Tuhan. Sampai-sampai murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sampai pada waktunya Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi mendengar jawaban Tuhan itu, perempuan ini malah mendekat. Dia malah menyembah dia. Saudara, dan apa yang terjadi, saudara? Dia tetap memohon. Dia tetap meminta kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing. Dan perempuan itu mendengar dan perempuan itu menjawabnya, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Mendengar jawaban ini, Tuhan Yesus merasa terheran-heran. Tuhan Yesus mengatakan bahwa, hai ibu besar iman. Hai ibu besar imanmu. Bahwa dia telah menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, yang keempat adalah Tuhan mengaruniakan iman ilahi untuk mengatasi kekuatan alam. Apa itu kekuatan alam? Macam-macam. Ada badai, ada tofan, ya kan? Ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berlayar, bertolak ke danau, apa yang terjadi, saudara? Ada angin tofan yang mengamuk. Ada angin tofan yang mengamuk dan Tuhan Yesus tertidur di situ. Maka sekonyong-konyong turunlah tofan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam keadaan bahaya, memang jiwanya terancam. Dalam keadaan seperti ini, murid-muridnya merasa takut. Dia berkata kepada gurunya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun menjadi reda dan danau itu menjadi teduh. Dengan kenyataan seperti ini, saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaan? Imannya hilang. Dia tidak lagi mulai percaya, padahal di situ ada Tuhan Yesus. Semestinya yang Tuhan Yesus inginkan adalah
pergunakanlah iman itu. Pergunakanlah iman itu untuk menghardik, untuk membuat angin topan itu bisa berhenti, diperintahkan. Itu yang ingin Tuhan ajarkan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, tidak ada alasan untuk merasa khawatir dan takut dalam kehidupan ini. Dalam menghadapi krisis ini maupun dalam keadaan yang bahaya. Karena apa? Tuhan sudah mengaruniakan iman ilahi. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah merasa menyerah, kalah. Tetapi mari kita kalahkan itu dengan imannya. Dengan iman yang daripada Tuhan, kita kalahkan dunia. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kalahkanlah dunia dengan iman yang. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mempunyai iman ilahi? Yang pertama, harus lahir baru. Tertulis di dalam Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26. Aku akan memberikan roh yang baru, hati yang baru, manusia baru. Percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupannya, itu adalah ciptaan baru. Yang kedua, hidup dan berbuah oleh firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari mendengar, dan mendengar akan firman Kristus. Iman itu timbul dari firman. Ketika kita menerima firman, mari kita membuka hati kita, meresponi firman itu, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Dengan firman itu kita percaya akan segala janji-janji Tuhan. Mari kita senantiasa hidup dan berbuah oleh firman Tuhan. Biarkan firman itu yang hidup di dalam kehidupan kita, menguasai dalam kehidupan ini. Yang ketiga, selalu penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat yang ke-18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak dipimpin oleh kedagingan, kehendak diri sendiri, tetapi mari kita hidup dipenuh dengan Roh Kudus. Yang keempat, terus memandang kepada Tuhan Yesus. Terus memandang kepada Tuhan Yesus. Saya akan bacakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita ini kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Jangan seperti Petrus, ketika dia berjalan di atas air, dia mulai merasakan gelombang, mulai merasakan dinginnya. Ketika mulai ada angin-angin, dia merasakannya, dia mulai takut, akhirnya dia tenggelam. Mari kita tetap memandang hanya kepada Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, milikilah iman ilahi, supaya kita menjadi umat pemenang, bisa menikmati segala berkat Tuhan, bisa menikmati perlindungan Tuhan, bisa menikmati pertolongan Tuhan, dan hidup kita diberkati. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, biarlah firman ini tinggal di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, tanamkan kebenaran firman-Mu untuk kami semua. Kiranya benih firman yang diberitakan akan bertumbuh dan berbuah-buah dan mempermuliakan Engkau. Dan kiranya firman-Mu ini Tuhan membangkitkan iman di dalam diri kami, supaya kami sungguh-sungguh menikmati berkat-berkat yang daripada Engkau. Berkat perlindungan, berkat Engkau yang memelihara dalam kehidupan ini,
Dan Engkau yang juga memberikan kesembuhan untuk kami, sehat. Bahkan Engkau memberikan pertolongan di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti menyampaikannya. Namun kiranya kuasa-Mu tetap, oh Tuhan, mengajarkan bagi firman-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Kau tolong bagi jemaat-Mu, supaya mereka semua boleh menikmati berkat-berkat yang daripada Engkau. Terima kasih. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, sekarang terimalah segala berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan persekutuan kuasa dari Roh Kudus dicurahkannya mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.